Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Pemuda, kelas 635B37, kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Online Shop Family Store untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya Lubna Mumtaza dan rekan saya Deni Afiani, Dinda Ajeng Rizka, Nur Anissa Fitriani, Oka Sandari, dan Rosma Emilia. Pengertian sistem dan perancangan sistem. Secara sederhana, sistem dapat dipahami sebagai sekumpulan atau kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung, dan terintegrasi. Sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi. Sedangkan perancangan sistem adalah penentuan langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan penentuan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Untuk lebih jelasnya, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, persiapan rencana bangunan implementasi. Lalu, yang terakhir, menggambarkan bagaimana suatu sistem dapat dibentuk. Pengertian informasi dan akuntansi. Informasi, menurut Chris Miyaji dalam Dasarata 5, didefinisikan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Lalu, pengertian akuntansi menurut James Enrivi DKK diterjemahkan oleh Damayanti Dian sebagai berikut. Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan bagi pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang tugasnya mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan suatu perusahaan, kemudian mengubah data tersebut menjadi informasi dan menyediakan informasi secara bersamaan bagi pengguna di dalam dan di luar perusahaan. Peralatan pendukung. Yang pertama ada diagram alir data atau data flow diagram, yaitu diagram yang menggunakan simbol. Yang kedua ada bahasa pemrograman, terdiri dari PHP, CSS, HTML, dan MySQL. Yang ketiga ada database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan. Sistem informasi pada Family Store. Sejarah perusahaan. Usaha seller online shop Family Store didirikan pertama kali pada bulan September 2020 oleh Andi Putranto. Sebelum menjalankan usaha di bidang online shop, Pak Andi menjalankan usaha offline. Seiringnya waktu di zaman yang semakin modern, Pak Andi pun mencoba merintis usaha di online shop. Meskipun awalnya hanya mencoba, ternyata penghasilan yang dihasilkan sangat menjanjikan hingga perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perusahaan ini menerima pemasukan produk kosmetik 500 pieces per hari dan kurang lebih 200 pieces yang keluar atau terjual setiap harinya, sehingga perusahaan ini aktif sebagai penjual dan pembeli. Struktur organisasi dan fungsi. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, lalu ada bagian administrasi, kemudian ada bagian gudang yang terdiri dari 3 pengurus. Yang terakhir ada pihak ekspedisi. Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini adalah uraian tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang ada di Family Store. Pemilik perusahaan memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan, bagian pengurus bertanggung jawab packing pesanan yang sudah disiapkan oleh bagian gudang dan mengumpulkan pesanan yang sudah di-packing untuk di-scan barcode oleh pihak ekspedisi. Bagian administrasi, segala aktivitas mengikuti berbagai macam promosi di online, membeli stok produk yang sudah habis dan mencetak resi pesanan di marketplace. Lalu ada bagian gudang bertugas untuk membuat memo persediaan produk yang sudah habis, menyusun resi pesanan, dan menyiapkan barang pesanan
Lalu ada ekspedisi. Ekspedisi bertanggung jawab scan barcode resi pesanan, mengantar pesanan ke konsumen, dan menerima dan mengantar kembali retur pesanan yang gagal ke seller. Proses bisnis sistem berjalan. Menurut Ramadan Jones 2008.23, proses bisnis atau business proses adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Para akuntan dan yang lain memiliki kepentingan dalam pemodelan proses bisnis. 1. Prosedur pengecekan persediaan. Bagian gudang melakukan pengecekan jumlah produk yang masih tersisa di gudang. Jika persediaan berkurang, bagian gudang membuat memo jumlah persediaan dan permintaan produk yang akan diserahkan ke bagian administrasi. Lalu yang kedua, prosedur pemesanan produk ke pemasok. Memo jumlah persediaan dan permintaan produk yang telah diterima dari bagian gudang akan ditindaklanjuti oleh bagian administrasi dengan melakukan pesanan melalui chat WhatsApp ke pemasok terlebih dahulu. Lalu yang ke bagian ketiga, prosedur penerimaan dan pengecekan produk. Setelah pesanan tiba, pemasok menyerahkan faktur rangkap 2 yang akan diterima oleh bagian gudang. Kemudian bagian gudang melakukan pengecekan mengenai jumlah produk tersebut. 4. Proses pembayaran. Jika produk sudah dicek, bagian gudang akan menyerahkan faktur rangkap 2 yang diterima ke pemilik perusahaan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera di faktur. 5. Proses penjualan. Pembeli membuka aplikasi Lazada, lalu mencari nama toko Family Store, kemudian pilih produk yang diinginkan. Jika sudah membeli, administrasi akan mengecek resi pembelian tersebut. Yang keenam, proses laporan. Setiap bulan pemilik perusahaan membuat rekapan semua laporan pembelian serta penjualan. Baik, terima kasih. Saya Deni Arfiani. Di sini akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram di sini ada 6. Yang pertama itu activity diagram prosedur pengecekan persediaan, di mana ada bagian gudang dan bagian administrasi. Di bagian gudang ini ada mengecek persediaan produk, kemudian membuat formulir permintaan produk. Kemudian di bagian administrasi ini ada menerima formulir permintaan produk. Kemudian untuk yang kedua yaitu activity diagram prosedur pemesanan produk ke pemasok. Ada bagian administrasi dan pemasok, di mana bagian administrasi ini menerima formulir permintaan produk, kemudian melakukan pesanan via chat WhatsApp ataupun telepon. Kemudian bagian pemasok ini itu menerima pesanan. Lalu yang ketiga ada activity diagram prosedur penerimaan dan pengecekan produk. Di sini ada 3 bagian, yaitu pemasok, bagian gudang, dan administrasi. Bagian pemasok ini ada mengirim pesanan produk ke gudang. Kemudian bagian gudang ini mengecek produk sesuai jumlah di faktur dan menugaskan pekerja lain untuk menurunkan produk serta memisahkan produk yang berbeda. Kemudian bagian administrasi ini menerima faktur rangkap. Yang keempat ini ada activity diagram prosedur pembayaran. Di sini ada pemilik perusahaan dan pemasok, di mana pemilik perusahaan ini menerima faktur rangkap 2, menyimpan faktur ke 1 dan melakukan via pembayaran. Kemudian bagian pemasok ini menerima pembayaran dan mengambil 1 faktur. Kemudian yang kelima ada activity diagram prosedur penjualan. Ada bagian customer, administrasi, bagian gudang dan bagian ekspedisi. Di bagian customer ini ada pesan melalui aplikasi Lazada, kemudian melakukan pembayaran, sedangkan di bagian administrasi ini mencetak resi pesanan dan menerima pembayaran.
Kemudian di bagian gudang ini mengambil barang sesuai pesanan dan menyerahkan pesanan ke ekspedisi. Sementara di bagian ekspedisi ini scan barcode pesanan yang sudah siap dikirim ke customer. Lalu yang keenam ini ada activity diagram prosedur laporan, ada bagian administrasi dan pemilik perusahaan, di mana bagian administrasi ini menyerahkan laporan keluar masuknya produk, sedangkan pemilik perusahaan ini membuat laporan keuangan selama 1 bulan. Rencana dokumen masukan berfungsi menjelaskan mengenai dokumen input yang diperlukan, nama dokumen, resi, fungsi sebagai surat tagihan pembelian, sumber pemasok, tujuan administrasi, media kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi, pembayaran, bentuk resi. Rencana dokumen keluaran. Rencana dokumen keluaran berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen keluaran, berupa laporan atau hasil proses input data sistem yang berjalan di perusahaan. Dokumen keluaran sebagai berikut. Nama dokumen, seller invoice. Fungsi sebagai bukti pembayaran dari customer, sumber administrasi, tujuan customer, media file, jumlah 1 file, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembelian, bentuk soft copy. Rencana dokumen keluaran, surat jalan, nama dokumen, surat jalan, fungsi sebagai bukti pengiriman barang, sumber bagian pemasaran, tujuan bagian pengiriman, frekuensi setiap pengiriman barang, media kertas jumlah rangkap 4 lembar. Rencana dokumen keluaran, nama dokumen memo, fungsi sebagai data persediaan dan permintaan, sumber bagian gudang, tujuan administrasi, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi setiap berkurang stok, bentuk nota. Selanjutnya, masih di spesifikasi bentuk dokumen keluaran, ada laporan keuangan. Fungsinya itu mengetahui semua laporan keuangan, sumbernya itu pemilik perusahaan, medianya file, jumlahnya 1 file, frekuensinya setiap bulan, dan bentuknya itu soft copy. Berikut adalah contoh laporan keuangan dari Family Store. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, termasuk saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa online shop Family Store masih menggunakan sistem informasi akuntansi manual melalui Excel yang mana belum terkomputerisasi dengan software akuntansi, media, dan seluruh proses penjualan yang digunakan yaitu melalui marketplace Lazada. Dan dilihat dari spesifikasi dokumen masukan dan keluaran yang terdapat di online shop Family Store, sebagian besar diperoleh dari sistem marketplace. Keseluruhan data yang dikumpulkan penulis melibatkan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, observasi, dan studi pustaka mengenai permasalahan yang dibahas di atas. Kemudian saran dari penulis dapat mempertimbangkan untuk merubah sistem informasi akuntansi menjadi terkomputerisasi yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan data dan memudahkan owner untuk melihat analisis atas data keuangan yang terjadi dan bisa dijadikan evaluasi untuk kedepannya. Saran ini penulis berikan dengan bertujuan agar online shop Family Store dapat lebih efisien dan dapat bersaing di era teknologi informasi yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.